Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mas Eko di channel saya Jejak Digital. Teman-teman Jejak Digital dimanapun Anda berada, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga saja senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, tentunya yang halal dan thayyibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan siang hari ini kita sudah berada di Kelurahan Keseneng lagi teman-teman, di Kelurahan Keseneng, desa Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Nah, tepatnya di komplek pemakaman Nyi Waniyoso atau Nyi Wonoyoso, ada yang menyebut seperti itu. Kemudian tadi di depan di situ tertulis pemakaman Laskar Pejuang Pangeran Diponegoro, Ki Ageng Telogojati, dan Nyi Rubingah. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Nyi Rubingah ini merupakan nama lain dari Nyi Wonoyoso atau Nyi Waniyoso. Nah, beliau hidup pada era Kesultanan dulu Mataram, pada saat Mataram antara Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta masih menjadi satu ya, sekitar tahun 1700-an. Nah, beliau merupakan istri dari Ki Ageng Telogojati. Nah, kemudian pada masa penjajahan atau masa kolonial, tepatnya antara tahun 1749 sampai 1755, beliau Ki Ageng Telogojati ditugaskan oleh Kesultanan Mataram yang dulu atau Kasunanan Surakarta ya, untuk memimpin atau pengamanan di wilayah Bagelen. Nah, kemudian terjadi peperangan, kemudian karena kelicikan Belanda, kemudian terjadilah perjanjian Giyanti, sehingga menimbulkan atau memecah Kesultanan Mataram menjadi dua, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Mataram. Nah, namun demikian setelah berjalannya waktu, tepatnya pada tahun 1787, pertempuran itu agak mulai mereda ya, konon katanya agak mulai mereda. Kemudian Ki Telogojati dengan Nyi Wonoyoso atau Nyi Rubingah ini, beliau tidak mau kembali ke Mataram. Nah, beliau kemudian ingin tinggal di wilayah Bagelen. Nah, kemudian dari Kasunanan Surakarta memberikan izin, kemudian beliau istilahnya apa ya, tinggal sementara atau mondok ya di tempat Kiai Syarif. Nah, ini teman-teman, tepat di belakang saya ini merupakan makam beliau Kiai Syarif. Nah, nanti kalau di sini ditulis beliau merupakan Demang atau mungkin kepala wilayah nggih. Kepala wilayah untuk desa ini pertama kali. Nah, jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Pada saat kemudian Nyi Wonoyoso ini tidak kembali ke Mataram, kemudian beliau meminta izin untuk babat alas atau mendirikan wilayah di sini. Nah, kemudian diberikan apa ya istilahnya, wejangan atau diberitahulah bahwa nanti Nyi Wonoyoso ini kalau menginginkan untuk membuka wilayah atau membuka lahan, disarankan untuk dari Bagelen kemudian menuju ke utara. Nah, yang mana nanti berhenti, beliau menghadap ke timur, nanti memandang gunung, menghadap ke barat memandang gunung, menghadap ke utara juga ada pemandangan gunung gitu. Nah, kemudian dari Bagelen, karena beliau memang seorang prajurit dan sudah hafal untuk wilayah Bagelen, maka beliau menuruti perintah gurunya tersebut. Nah, beliau kemudian berjalan ke utara dari Bagelen. Nah, setelah melewati wilayah Kiai Brengkel, beliau baru teringat
karena di utara Kiai Brengkel itu beliau berhenti, kemudian menghadap ke utara beliau melihat gunung, kemudian menghadap ke timur beliau melihat gunung, menghadap ke barat beliau melihat gunung. Nah, kemudian beliau karena beliau juga ingat bahwa pemangku wilayah pada saat itu yaitu beliau Kiai Brengkel, makanya beliau kemudian menemui Kiai Brengkel. Nah, kemudian beliau pada intinya meminta nasihat, kemudian memohon izin bahwa memang kemudian Kiai Brengkel memberikan wejangan, memberikan izin, memberikan nasihat bahwa memang di sinilah nanti Nyi Wonoyoso ini akan babat alas. Nah, kemudian karena memang di sebelah barat itu merupakan tempat atau yang mangku wilayah itu Kiai Setro, kemudian di sebelah utara itu merupakan Kiai Pande. Kemudian beliau disarankan untuk di tengah-tengahnya. Nah, kemudian beliau membakar hutan pada saat itu untuk membuka lahan ya. Jadi kemudian beliau membakar lahan. Nah, disitulah beliau akhirnya membuka wilayah baru. Nah, dulu di situ karena memang beliau istilahnya berani untuk membabat alas. Nah, jadi wilayah tersebut dulunya bernama Waniyoso. Wani dalam bahasa Jawa berarti berani, Yoso berarti istilahnya apa ya, untuk mengawali lah, Yoso atau sebuah perjuangan untuk membuka wilayah. Jadi wilayah tersebut diberi nama Waniyoso. Nah, tepatnya kalau teman-teman dari arah Kota Projo menuju Kelurahan Keseneng ada MTS Negeri. Nah, itu di utara MTS Negeri itulah awal mula Nyi Wonoyoso atau Nyi Waniyoso membuka lahan. Kemudian sampai ke Keseneng. Nah, kemudian sebetulnya sebagai informasi tambahan bahwa sebetulnya makam beliau dulunya itu di Desa Waniyoso itu teman-teman, Dukuh Waniyoso ya, yang termasuk masuk dalam wilayah Kelurahan Keseneng. Nah, kemudian ada seseorang sesepuh di Kelurahan Keseneng, kemudian beliau ziarah istilahnya atau nyekar, kemudian beliau diberikan wangsit oleh Nyi Wonoyoso bahwa ke depan kalau mau ziarah atau mau nyekar, tempat saya sudah tidak berada di sini. Saya sudah pindah ke sebelah utara dari Waniyoso dengan ciri atau tanda bahwa di situ ada tumbuhan maja. Tumbuhan maja nanti teman-teman bisa lihat bahwa atau wit mojo gitu. Jadi dia salah satu tumbuhan dengan buah berbentuk bulat. Yang biasanya itu dalamnya pahit teman-teman. Nah, itu juga ada bisa buat hiasan atau celengan pada saat dulu, atau mungkin untuk tempat apa ya, bahan untuk membuat mainan anak-anak lah pada zaman dulu. Nah, kemudian diberikan wangsit bahwa di situ ada tumbuhan mojo atau wit mojo atau tumbuhan maja, kemudian ada tumbuhan alang-alang yang diikat atau dibundel. Kemudian sesepuh orang yang tadi diberi wangsit itu kemudian mencari dan akhirnya diketemukan teman-teman. Nah, tepatnya di belakang saya inilah dulu tumbuhan maja atau wit mojo itu diketemukan, yang di sampingnya ada alang-alang bundel atau alang-alang yang diikat. Nah, kemudian setelah apa ya istilahnya, sini dulu itu Keseneng itu kan dulu belum dikenal. Nah, baru dikenal oleh warga masyarakat Projo itu setelah era perang Diponegoro. Nah, dulu pada saat zaman perang atau perang Jawa, yaitu sekitar 1825 sampai 1830, di sini lebih dikenal
arena perang atau arena peperangan utara Brengkelan. Nah, kemudian setelah perang Pangeran Diponegoro atau perang Diponegoro, kemudian setelah Purworejo terbentuk pemerintahan, kemudian di sini dibentuklah pemerintahan, yaitu Kelurahan Keseneng atau Desa Keseneng mungkin dahulu ya, dengan kepala desa pertama atau demang pertama, yaitu beliau Kiai Sarif. Nah, beliau merupakan guru dari Nyi Wanioso. Nah, ini makamnya tepat di belakang saya, teman-teman. Nah, beliau merupakan laskar pejuang era Pangeran Diponegoro. Jadi di sini juga terdapat beberapa makam yang dimungkinkan merupakan kerabat dari beliau. Tadi kita juga sudah bertemu langsung dengan juru kunci beliau, Bapak Solahuddin. Alhamdulillah beliau sudah memberikan izin, karena nun sewu atau mohon maaf beliau tidak bisa mendampingi. Mohon maaf sekali beliau tidak bisa menemani kita di sini untuk kita wawancara, tapi beliau tadi mengirim salam untuk teman-teman semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin seperti itu ya teman-teman, bahwa di sini memang dekat dengan pemukiman warga ya. Jadi istilahnya ini kompleks pemakaman di tengah-tengah pemukiman warga. Nah, mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.